terbalik. Dasar bodoh. Halo Sobat Anime, siapa tadi yang kena trap di awal? Aku kalian ya, jangan tipu-tipu. Tulis di kolom komentar siapa yang kena trap. Dalam kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan lagi Magic Emperor. Langsung aja yuk, kita gas. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini, Ivan pun bertanya kepada Tuan Lee tentang profil dari pangeran pertama dari Gerbang Kaisar. Namun hal mengejutkan pun terjadi karena Tetua Lee mengatakan kalau pangeran pertama ini memanglah seorang monster. Dan jika Ivan bertarung satu demi satu atau satu lawan satu secara langsung, maka kemungkinan besar Ivan tidak akan dapat memenangkan pertarungan. Ivan pun bertanya-tanya di dalam hatinya apakah orang itu memang sekuat itu. Dirinya pun kini mengeluarkan sebutir telur yang merupakan telur dari Thunderbird. Mereka semua yang ada di sana pun terkejut karena telur itu adalah telur monster roh tingkat 6. Mereka pun yang awalnya terkejut kini pun tertawa lepas karena ternyata Ivan masih memiliki harta yang tersembunyi. Melihat benda itu, Tuan Lee pun yakin dengan menetasnya telur itu maka Ivan akan langsung memiliki monster roh tingkat 6 yang akan memiliki kekuatan setara dengan kultivator yang berada di ranah radian. Di sini Bang Jack ini sedikit bingung nih, ranah radian tuh di mana nih? Soalnya dulu tuh nggak ada ranah-ranah radian itu. Cuman ada body foundation, pengumpulan ki, penempat tulang, Qian Xuan, Shenzhou, dan visi dewa. Nah ini nih radian nih di mana nih, Cok? Kita anggap aja lah ranah radian ini ada di ranah Shenzhou lah kan. Nggak mungkin kan kalau visi dewa, kan tuh levelnya para penjaga naga kan. Oke, kita lanjutin lagi. Hal itu pun dibenarkan oleh si kakek Echi. Ia pun mengatakan kalau mereka berdua telah berusaha sangat keras dan hanya mendapatkan binatang roh tingkat 5. Kalau kalian nonton part sebelumnya, pasti kalian akan tahu binatang roh apa yang dimiliki oleh pasangan ini. Si nenek imut ini pun kembali memuji Ivan. Ia mengatakan kalau orang biasa tidaklah mungkin mendapatkan binatang roh tingkat 6 seperti Ivan. Lagi dan lagi, Ivan pun kembali meminta mereka untuk berhenti memuji dirinya. Di sini, Ivan pun juga mengatakan kalau dirinya menemukan telur ini secara tidak sengaja. Selain itu, dirinya juga membutuhkan banyak sekali hal dan harus pergi ke suatu tempat untuk dapat memulihkan telur ini, karena dirinya menemukan telur ini dalam keadaan cacat. Itu, Ivan juga mengatakan untuk menetaskan telur ini, dirinya membutuhkan tempat yang memiliki banyak sekali sambaran petir untuk menyerap sumber energi dari petir itu. Mendengar itu, si kakek Echi ini pun mengatakan, senanglah tuh, mudah aja. Kakek Echi pun memberikan suatu solusi. Ia mengatakan kalau Ivan hanya perlu memasang formasi dari pengumpulan petir. Dengan begitu, kebutuhan petir untuk telur ini akan segera terpenuhi. Tapi hal itu pun disanggah oleh Ivan. Ia mengatakan kalau dirinya membutuhkan petir alami yang memiliki sumber energi yang sangat kuat. Karena sumber energi yang berasal dari formasi pengumpulan petir itu terlalu lemah. Di sini, Ivan pun juga mengatakan kalau dirinya ingin telur ini mendapatkan inkubasi alami dari sambaran petir selama bertahun-tahun. Hal itu pun dibenarkan oleh Tetua Lee. Ia berkata di dalam hati, kalau mereka ini akan bertarung dengan Gerbang Kaisar yang memang harus menggunakan segala cara dan mungkin saja dengan adanya binatang roh tingkat 6 ini dapat membuat salah satu cara untuk melawan mereka. Karena Ivan mencari tempat yang selalu disambar petir sepanjang tahun, maka hanya ada satu tempat di Kekaisaran Tianyu. Tapi hal itu pun dilarang oleh si nenek imut. Ia mengatakan kalau hal itu sangat mustahil, karena tempat ini adalah tempat yang terlarang. Nenek kecil ini juga mengatakan kalau keluarga Luo sudah harus berurusan dengan 7 keluarga agung, dan bagaimana mungkin mereka harus mencari musuh lagi yang merepotkan. Ivan yang mendengar itu, dirinya pun bingung tempat apa yang dibicarakan oleh para tetua ini. Mereka semua yang ada di sana pun tiba-tiba terdiam dan mengatakan secara serentak kalau tempat itu adalah Gunung Yilei. Ivan yang tidak paham dirinya pun bertanya memangnya ada apa di gunung itu hingga membuat mereka berdebat dan tidak meminta dirinya untuk datang ke tempat itu.
Mengatakan kalau gunung itu adalah satu-satunya tempat yang selalu saja disambar oleh petir sepanjang tahun dan juga selalu diselimuti oleh awan petir sejak ribuan tahun silam. Mendengar itu, Ivan pun senang dan setuju kalau dirinya memang harus pergi ke tempat itu. Tapi dirinya pun dihentikan oleh si nenek kecil. Ia pun mengatakan kalau Ivan pergi ke sana maka akan sia-sia saja. Karena tepatnya 60 tahun yang lalu salah satu dari 4 penjaga naga diasingkan di tempat itu. Dan mereka disiksa oleh sambaran petir sepanjang tahun selama 60 tahun. Si nenek kecil juga mengatakan jika Ivan pergi ke tempat itu dan tanpa sengaja membebaskan mereka, maka akan membuat para penjaga naga ini tersinggung dan akan membuat Ivan dan keluarga Luo mendapatkan amarah dari para penjaga naga. Ivan yang mendengar itu, ia pun bertanya apakah para tahanan itu dijaga oleh para penjaga atau hanya dibiarkan di tempat itu saja. Si nenek ini mengatakan kalau para penjaga naga hanya meninggalkan tahanan itu di tempat itu dan beranggapan kalau tidak ada yang berani ke tempat itu untuk mengganggu mereka. Mendengar itu, Ivan pun paham akan situasinya. Ia mengatakan kalau mereka hanya perlu pergi ke tempat itu saja dan langsung kembali setelah urusannya selesai. Dengan hal itu, maka siapa yang akan tahu kalau mereka pernah pergi ke tempat itu? Itu pun masuk akal bagi si nenek kecil ini. Oke. Karena mereka telah setuju dengan hal itu, kini Ivan pun meminta si gadis ungu dan Yan Song untuk pergi menemuinya di dalam kamar. Nantinya, aduh, mau ngapain nih ke kamar nih? Apakah mereka akan melakukan kultivasi ganda? Apakah itu? Aduh, tidak tahu juga. Oke, lanjut. Sedangkan untuk Tuan Li, ia pun meminta agar bersiap-siap karena dirinya dengan Ivan akan pergi ke tempat itu, yaitu Gunung Jilei. Beberapa hari kemudian, Ivan dan Tuan Li pun pergi menuju pegunungan itu. Di dalam perjalanan, mereka pun disergap oleh suatu serangan yang tiba-tiba datang ke arah mereka. Namun, dengan sigap, Tuan Li pun langsung memblokir serangan itu dan mengembalikannya ke arah para penyerangnya. Di sini, Ivan pun bertanya kepada Tuan Li apakah Tuan Li baik-baik saja. Tuan Li pun mengatakan untuk tidak perlu khawatir. Ia juga mengatakan kalau serangan tadi berasal dari senjata spiritual yang mungkin saja berada di tingkat 5. Ia juga mengatakan mungkin saja jika tidak dengan kekuatan yang saat ini ia miliki, mungkin saja dirinya akan terluka cukup parah dari serangan dadakan itu. Tiba-tiba ada seseorang yang tertawa. Ia mengatakan kalau dapat menangkis serangan miliknya, pasti orang itu sangat jenius. Dan suara itu ternyata berasal dari iblis bocil ini. Ivan yang memantau dirinya pun menyadari kalau si iblis kecil ini berada di ranah Shenzhou tingkat 3. Mendengar hal itu, iblis kecil ini pun tertawa. Ia mengatakan jika kalian tahu seberapa kuatnya aku, maka menyerah sajalah. Dan mungkin saja aku akan mengampuni nyawa kalian. Dengar hal itu, Tuan Li pun ngamuk. Ia pun mengatakan, hei bocah kecil, cuma berada di ranah Shenzhou tingkat 3 berani-beraninya kau menyombongkan diri dan berbicara sok hebat di hadapanku. Tuan Li pun mengatakan hal itu sembari mengeluarkan auranya yang begitu kuat. Aura dan tekanan yang begitu kuat dari Tuan Li, bocah kampret ini pun sadar kalau kultivasi Tuan Li saat ini berada di ranah Shenzhou tingkat 6. Ivan yang melihat ekspresi bocil ini takut, dirinya pun mengatakan berani sekali si bocil ini berbicara dan menyerang seseorang tanpa tahu berada di ranah apa lawannya. Dan ia juga mengatakan kalau ini adalah suatu keajaiban karena bocil ini dapat hidup hingga saat ini. Setelah hal itu, Ivan pun kini bertanya dengan mengatakan, siapa kau? Dan kenapa kau menyerang kami? Dan siapa yang menyuruhmu? Mendengarkan pertanyaan Ivan, bocil ini pun terdiam. Dan tiba-tiba ia pun mulai tertawa ketika dirinya tahu yang bertanya hanyalah seorang bocah yang berkultivasi di ranah penempat tulang. Ivan yang diketawain dan dihina seperti itu, dirinya pun kesal setengah mampus. Dan dirinya pun meminta agar Pak Tuali untuk segera mengeksekusi bocil kematian itu. Dan dengan senang hati, Pak Tuali akan melakukan hal itu. Bocil kematian ini yang berada beberapa langkah di depan Ivan tiba-tiba sangat terkejut. Karena tiba-tiba Pak Tuali telah berada di belakangnya dan BAM! Tinjuan maut mengarah kepada si bocil itu. Tapi bocil kematian itu pun dapat menghindari serangan dari Tuan Li. Bahkan dirinya pun mengambil beberapa langkah untuk memberi space di antara mereka.
Ini yang tahu kalau Pak Tuwali ini sangat berbahaya, dirinya pun menyiapkan sesuatu di tangannya, dan dirinya pun memanggil suatu jurus baru, dan Bang Jack menyebutnya sebagai Devil Skeleton. Ivan yang melihat itu, ia pun tahu jurus apa yang digunakan oleh si bocil itu, karena memang jurus itu adalah teknik iblis, dan bagaimana mungkin dirinya tidak tahu karena dirinya adalah kaisar iblis di masa lalu. Melihat Ivan mengetahui jurus miliknya, si bocil ini pun songong. Dirinya mengatakan kalau dirinya adalah seorang master dari teknik iblis yang paling kejam dan mengerikan di dunia ini. Waduh, songong nih bocil kampret nih. Bocil kampret ini pun menyebut tekniknya bernama tongkat tulang iblis. Waduh, nggak enak nih denger ini. Bang Jack sebut aja lah Devil Skeleton lah, biar lebih keren gitu kan, atau Devil Bone. Yang melihat itu, dirinya pun ingin bermain-main dengan bocil itu dan menyebut bocil ini telah gila, yang membuat bocil ini pun kesal dan melepaskan suatu serangan keras ke arah Tuan Lee. Suatu serangan ke arah dirinya, Tuan Lee pun tidak diam saja. Dirinya pun juga menyiapkan sesuatu serangan yang tidak kalah kuatnya, dan dirinya mengatakan akan menunjukkan seni bela diri teknik iblis yang sesungguhnya. Tuan Lee pun melepaskan suatu serangan yang sangat-sangat kuat ke arah si bocil itu. Bahkan serangan Tuan Lee pun terlalu kuat yang dapat menembus teknik yang dilepaskan oleh si bocil itu. Bahkan serangan itu pun mengarah langsung ke arah lawannya yang membuat bocil itu pun harus terhempas jauh dan terluka cukup parah. Bocil ini yang masih selamat setelah terkena serangan dari Tuan Lee, dirinya pun memohon ampun agar dirinya dibiarkan pergi. Tapi Ivan tidak mengizinkannya. Tuan Lee yang bergerak sangat cepat ke arah si bocil membuat si bocil ini pun berteriak dan meminta tolong kepada saudara-saudaranya. Dan tiba-tiba langit pun bergetar dan muncullah suatu kilatan besar yang memaksa Tuan Lee pun harus mundur sejenak. Dan ternyata kilatan itu berasal dari bocil-bocil kematian yang lain yang tiba-tiba saja muncul. Merasa menang jumlah, si bocil itu pun dengan songong ia pun meminta agar Ivan dan Tuan Lee memohon ampun kepada dirinya. Tapi Ivan pun berpikir kalau bocil ini terlalu baka. Oni-chan baka. Melihat hal itu, Ivan pun mengatakan kepada Tuan Lee, demi kebaikan manusia dan dirinya juga tidak menyukai bocil itu, ia meminta agar Tuan Lee segera mengeksekusi mereka semua. Mendengar permintaan dari Ivan, Tuan Lee pun paham, tapi dirinya mengatakan dengan jumlah yang sangat banyak, mungkin saja hal ini sedikit lebih sulit. Kini Tuan Lee pun bertanya apakah bocil-bocil ini merupakan orang-orang yang dirumorkan di luar sana. Mendengar itu Ivan pun terkejut. Ia berpikir dan berbicara di dalam hati, apa benar 4 iblis kecil ini merupakan salah satu dari orang-orang yang merepotkan itu. Ia juga berpikir bukannya ada suatu segel di dalam sana, dan kenapa bocil-bocil ini dapat lolos dari segel itu. Hal itu pun dibenarkan oleh bocil ini. Ia mengatakan kalau mereka berempat adalah pahlawan iblis, dan orang-orang di luar sana menyebut kami sebagai 4 scamming demon. Melihat sikap aneh dari bocil-bocil kampret ini, Ivan pun tidak habis pikir bagaimana bisa iblis kecil ini menjadi salah satu dari 4 penjaga naga. Kalau nggak salah translate ya. Ivan yang tidak percaya, dirinya pun bertanya apa benar hal itu Tuan Lee. Tapi dirinya pun juga tahu kenapa mereka diasingkan ke tempat ini, karena sikap mereka yang sangat-sangat aneh dari setiap bocil-bocil ini. Berbeda dengan Ivan yang menganggap remeh, di sini Tuan Lee pun serius, karena beberapa waktu lalu mereka berempat saat bekerja sama, mereka berhasil membuat suatu sensasi di kekaisaran Tianyu yang tidak dapat ia lupakan. Mendengar itu, Ivan pun cukup tertarik untuk melihat aksi apa yang dapat dilakukan oleh para bocil-bocil kematian itu. Tapi ternyata bocil-bocil ini pun malah tidak saling akur satu sama lain. Bahkan mereka pun sempat-sempatnya saling tumbuk satu sama lain. Di sini Ivan pun bingung dan bertanya-tanya apa benar bocil ini kuat atau bagaimana. Begitu juga dengan Tuan Lee. Dan selesailah alur cerita dari Magic Emperor. Dan kita tunggu saja lanjutannya minggu depan. Dan biasanya nih kalau awal-awalnya lemah, akhir-akhirnya biasanya OP nih. Tapi kalau awal-awalnya songong gitu kan, sok keras gitu kan, biasanya akhir-akhir itu B aja gitu kan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye, dan selamat berakhir pekan.